tandang top. Juan Mata menyatakan Manchester United kedepannya akan mempunyai gelandang bertahan yang sangat berkualitas. Pemain lini tengah yang dimaksud oleh ex-Chelsea itu adalah James Garner. Dia merupakan pemain akademi raksasa Liga Inggris. Namun untuk mengembangkan permainannya dia dipinjamkan ke Watford. Sedangkan junior Juan Mata itu sendiri selama berada di Manchester United telah membuat 2 penampilan di Liga Premier. Tercatat James Garner melakukan debut pertamanya pada Februari 2019. Kini pemain yang sedang menjalani masa pinjaman di Watford telah tampil dalam 11 pertandingan di musim ini. Bahkan James Garner dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci klub berjuluk The Hornets tersebut. Sedangkan berkat kontribusinya, Watford sekarang berada di 5 besar divisi Championship. Tak ayal, Juan Mata berharap agar James Garner dapat bersinar di divisi Championship dan berkembang menjadi pemain yang benar-benar top saat kembali ke Old Trafford. Berbicara di situs resmi klub, pemain asal Spanyol itu mengatakan jika James Garner terus menunjukkan penampilan yang konsisten, pada posisinya dia bisa menjadi pemain yang sangat oke. Sang pemain juga mengakui terkesan dengan penampilannya. Juan Mata juga mengungkapkan selalu memberikannya dorongan agar bisa tampil lebih percaya diri. Dia berharap agar juniornya itu ketika dipinjamkan ke Watford penampilannya bisa semakin matang dan meningkat. Martial tajam musim lalu tapi tumpul musim ini. Performa Anthony Martial jadi salah satu masalah untuk Manchester United musim ini. Dia merupakan striker utama tim tapi torehan golnya terlalu minim untuk diharapkan. Striker Prancis ini belum mencetak gol dari 5 kali kesempatan bermain di Premier League. Meski begitu, dia bisa menyumbang 2 gol dalam 3 pertandingan di Liga Champions. Artinya potensi itu masih ada. Catatan ini pun terbilang buruk jika dibandingkan dengan musim lalu. Saat itu Martial membuktikan ketajamannya sebagai striker MU. Dia mencetak total 17 gol di Premier League, tentu catatan itu kontras jika dibandingkan dengan musim ini. Sebagai pelatih Ole Gunnar Solskjaer jelas yang paling memahami kondisi Martial. Dia pun tahu betul bahwa Martial sudah berkembang jadi striker yang bisa diandalkan musim lalu. Anda benar, Anthony memang berkembang musim lalu. Saya kira dia mengambil lompatan besar untuk jadi striker yang kami tahu dia mampu melakukannya, kata Solskjaer di laman resmi Manchester United. Meski begitu, Anthony sama saja dengan pemain-pemain lain dalam tim ini. Dia tidak sempat menjalani pramusim normal. Dia masih berusaha mencapai level terbaiknya. Terlebih Martial pun menghadapi masalah cedera di awal musim ini, terpaksa melewatkan beberapa pertandingan. Dia juga pernah dihukum untuk merebut pos nomor 1 yang selama ini menjadi milik David De Gea. Sayangnya, pemain berusia 23 tahun tersebut belum mampu melakukannya. Henderson belum mencatatkan penampilan sama sekali di ajang Premier League. 2 dari 3 penampilannya sejauh ini berasal dari pentas Carabao Cup, sementara sisanya di Liga Champions. Karena situasi ini, Henderson pun dikabarkan sedang berencana untuk kembali merantau. Beberapa laporan menyebutkan kalau dirinya ingin menjadi pemain pinjaman lagi pada bulan Januari nanti. Ia diketahui berambisi mendapatkan tempat di skuad timnas Inggris untuk berlaga dalam ajang Piala Eropa pada musim panas tahun depan.
kanan. Baru berjalan 7 menit, bintang Portugal Bruno Fernandes berhasil membuat Manchester United unggul lebih dulu. Unggul 1-0 membuat pasukan Ole Gunnar Solskjaer semakin tampil percaya diri. Pada menit ke-19 lagi-lagi Bruno Fernandes menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua. Tertinggal 0-2 membuat Istanbul Başakşehir tidak tinggal diam. Mereka kemudian berbalik menekan pertahanan Manchester United yang dijaga oleh dua bek tengah, Victor Lindelof dan Harry Maguire. Başakşehir kembali mendapatkan petaka setelah wasit memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah pada menit ke-35. Marcus Rashford yang menjadi eksekutor sukses menyerangkan bola ke gawang dan membuat MU sementara unggul 3-0 pada babak pertama. Seusai jeda, Istanbul Başakşehir terus berusaha untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Akhirnya usaha mereka membuahkan hasil setelah Danik Turuk mampu membobol gawang David De Gea pada menit ke-75. Memasuki menit ke-80, pertandingan semakin memanas dan wasit terpaksa mengeluarkan beberapa kartu kuning karena terjadi pelanggaran keras. Namun setan merah malah berhasil menambah keunggulan setelah Daniel James mencetak gol pada menit ke-90. Kemenangan 4-1 Manchester United atas Istanbul Başakşehir membawa mereka memperkokoh posisi puncak klasemen grup H dengan koleksi 9 poin dari 4 pertandingan.